Ngomongin soal nikah beda agama ya, sering banget kan kita dengarnya itu kayak cerita cinta yang romantis banget, pokoknya cinta di atas segalanya. Tapi, hari ini kita coba lihat lebih dalam yuk. Kita bedah realitanya dari sisi hukum, psikologis, sampai filosofisnya. Ada analisis keren banget yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, pembahasan kita kali ini bukan kaleng-kaleng loh. Ini adalah hasil kajian serius dari teman-teman mahasiswa kita kelompok Foye untuk mata kuliah perkawinan dan keluarga. Mereka ini dibimbing oleh dosen Glory Day Lingkan Benika Pahang. Dan tim keren di baliknya ada Delight Kolondam, Alen Rive Putri Arianto, dan Merilia Christina Lao. Yuk kita lihat apa aja sih temuan mereka. Cinta menaklukkan segalanya. Slogan yang kedengerannya indah banget kan? Jadi kayak mantra sakti di film-film. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kalau dihadapkan sama kenyataan, sama kehidupan nyata, apa slogan ini masih sekuat itu? Yakin? Karena dari dunia mimpi romantis tadi, kita langsung dibanting ke realita yang jujur aja cukup keras. Khususnya di Indonesia ya, ide cinta bebas tanpa batas itu sekarang lagi nabrak tembok hukum yang benar-benar tinggi dan kokoh. Dan tembok inilah yang jadi awal pembahasan kita. Sebuah aturan baru yang benar-benar ubah peta permainan, namanya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SCMA nomor 2 tahun 2023. Wajib tahu nih. Jadi, apa sih isi SEMA ini? Gampangnya gini, Mahkamah Agung kasih instruksi yang jelas banget ke semua hakim di Indonesia. Isinya, mulai sekarang dilarang mengesahkan atau mencatatkan pernikahan beda agama. Udah, titik. Nggak ada lagi celah buat interpretasi. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Kalau jalurnya udah jelas-jelas ditutup, kok masih banyak yang nekat, yang tetap berjuang buat hubungan beda agama? Disinilah kita perlu geser sedikit pembahasannya. Kita coba intip apa yang terjadi di dalam kepala kita. Apa sih dorongan psikologisnya? Oke, untuk bisa ngerti, kita kenalan dulu sama satu konsep psikologi penting, locus of control. Gampangnya, ini soal keyakinan kamu. Siapa sih yang pegang kendali atas hidupmu? Apakah kamu merasa jadi kapten kapal yang nentuin arah? Atau kamu ngerasa cuma penumpang yang pasrah sama ombak dan badai di luar sana? Dan ternyata, ada 3 pendorong utama kenapa orang nekat. Pertama, locus of control internal yang ekstrim. Ini keyakinan buta kalau cinta kita pasti bisa ngalahin segalanya, termasuk hukum negara. Kedua, impulsivitas. Kadang ada aja daya tarik dari hubungan yang dilarang, yang penuh drama. Rasanya lebih greget gitu. Dan yang ketiga, jebakan empati. Kita mikir, aduh kasihan dia kalau aku tinggalin. Padahal tahu banget hubungan ini jalannya buntu. Oke, karena jalur resmi tertutup, muncullah solusi praktis atau jalan tikus yang paling sering diobrolin orang. Sebuah jalan pintas yang ternyata penuh mitos. Nah ini dia, pasti pernah dengar kan istilah gaul login. Maksudnya ya pindah agama cuma buat syarat administrasi aja. Idenya urusan iman nanti deh, yang penting status nikah kita sah dulu di mata hukum. Tapi emangnya beneran sesimpel itu? Buat ngebongkar mitos ini, kita lihat satu contoh kasus yang sering banget disalahpahami sama banyak orang. Pernikahannya selebritas Jennifer Koppen. Gini, banyak banget yang mikir kalau ini tuh contoh sukses nikah beda agama. Padahal faktanya salah besar. Pasangannya itu udah jadi mu'alaf sebulan sebelum mereka nikah. Jadi poin pentingnya apa? Kasus ini justru bukan bukti nikah beda agama itu bisa, tapi bukti bahwa untuk bisa menikah salah satu pihak harus tunduk sama aturan. Temboknya tetap ada, nggak kemana-mana. Kalau omongan tadi belum cukup, sekarang kita lihat data. Angka nggak bisa bohong. Berbagai studi di dunia nunjukin pola yang sama terus. Tingkat perceraian bisa sampai 3 kali lipat lebih tinggi. Sumber konflik utamanya bukan lagi soal duit atau komunikasi, tapi soal yang fundamental. Nanti anak kita agamanya apa? Dan lihat baris terakhir yang paling ngeri. Pewarisan nilai ke anak jadi kacau dan membingungkan. Semua fakta ini mau nggak mau membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Kita sering banget kan nganggap cinta itu perasaan ajaib yang datang tiba-tiba. Tapi, gimana kalau cinta pada intinya justru bukan cuma perasaan? Gimana kalau cinta itu adalah sebuah keputusan yang rasional? Ada seorang psikolog, Robert Sternberg, yang punya teori keren banget. Katanya cinta yang utuh itu kayak segitiga, punya 3 sisi, gairah, keintiman, dan komitmen. Nah,
Dalam konteks nikah beda agama ini, sisi ketiganya, yaitu komitmen, itu yang jadi rapuh. Bukan komitmen perasaan ya, tapi komitmen sebagai keputusan logis buat membangun masa depan. Logikanya, gimana kita mau bangun rumah bareng kalau dari awal denah bangunannya aja udah beda total gara-gara nabrak hukum dan keyakinan. Nah, ini dia poinnya. Komitmen itu bukan cuma bilang, aku bakal setia kok. Jauh lebih dari itu. Komitmen adalah keputusan sadar, pakai akal sehat untuk membangun sesuatu bareng-bareng. Dan kita semua tahu, kita nggak bisa bangun rumah yang kokoh di atas tanah sengketa. Argumen ini diperkuat lagi sama filsuf Erich Fromm, dan kutipannya ini benar-benar nonjok. Kalau cinta itu cuma perasaan, ya dia bisa datang dan pergi sesukanya. Janji untuk selamanya itu cuma bisa ditepati kalau dasarnya adalah sesuatu yang lebih kuat. Sebuah keputusan, sebuah penilaian, dan sebuah janji yang dibuat dengan sadar. Kami juga berharap agar kita semua dapat mulai memandang cinta bukan sekedar sebagai gejolak perasaan semata, melainkan sebagai sebuah keputusan rasional dan komitmen penuh kesadaran. Dengan memahami bahwa pernikahan membutuhkan fondasi nilai yang setara, diharapkan kita dapat menghindari keputusan impulsif atau jalan tikus administratif yang berpotensi menimbulkan penyesalan, conversion regret, di kemudian hari. Pada akhirnya, tujuan kami adalah mendorong teman-teman untuk membangun keluarga di atas tanah yang kokoh, bukan di atas sengketa keyakinan. Semoga kedepannya kita mampu menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan minim konflik fundamental, demi kesejahteraan psikologis pasangan dan kejelasan identitas spiritual bagi anak-anak kita kelak.